apakah dalam melakukan audit itu harus ada rekomendasi dari RUPS? Apakah menurut ahli seorang auditor ini hanya berpegang pada hasil data dari rapat direksi, hanya berpatokan itu saja? Apakah itu bisa disebut independen atau seperti apa harusnya dilakukan oleh seorang auditor? Apakah di dalam undang-undang perusahaan ataupun undang-undang perbankan ada mekanisme audit yang harus dilakukan untuk menentukan untung dan rugi suatu perusahaan? Apakah peran LPS dalam mengganti kerugian bank mungkin karena fraud itu suatu kewajiban? Begini ahli, bagaimana caranya atau apakah ada ketentuan yang istilahnya yang bisa memberikan keyakinan kepada direksi perusahaan, hukum perusahaan, bahwa audit yang dilakukan oleh baik internal ataupun yang dari luar itu benar-benar objektif? Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Tadi ahli sudah menyampaikan bahwa kerugian keuangan negara, kerugian keuangan anak perusahaan BUMN bukanlah kerugian negara, betul kan? Apabila satu kasus terjadi fraud dalam satu perusahaan, anak perusahaan BUMN itu, apakah itu bisa disebut kerugian negara akhirnya dalam suatu peristiwa yang dia korupsi? Kalau dalam kegiatan operasional, ya itu tidak bisa, kan tadi itu adalah kan didirikan terpisah, lalu kemudian dia ada modal dana yang dioperasi, apalagi misalnya kalau perbankan memang kegiatan usahanya mengelola dana, ya kan, lalu kemudian dalam kegiatan pengelolaan dana ini misalnya terjadi kerugian, sama ahli sependapat dengan ahli sebelumnya bahwa itu adalah kegiatan mengenai operasional, bukan kerugian negara. Apabila terjadi fraud dalam perusahaan anak perusahaan BUMN ini, apakah itu disebut penggelapan atau korupsi? Itu yang mau saya khususkan. Kalau berbicara itu kan sebenarnya ranah pidana ya, tapi dalam perspektif hukum perusahaan siap. Dan bukan perbankan itu misalnya kita lihat, maka ya kita harus bedakan penggelapan yang mana, dalam hal apa. Nah, yang sering adalah gini, dalam hukum perbankan itu sering dicampur adukan antara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan tindak pidana melakukan pencatatan ganda yang diatur di pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Karena kami mengajar perbankan dari aspek perdata pidana administrasi kami ajarkan. Nah, kalau misalnya sekarang yang mana yang masuk? Penggelapan dalam jabatan ataukah pencatatan ganda? Kalau pencatatan ganda atau pencatatan tidak benar itu diatur di pasal 49 Undang-Undang Perbankan tadi, 792, 1098 dan terakhir itu tadi 7 2023. Di situ harus kita lihat. Baik Ali. Ali, apabila siapa yang berhak mengaudit BUMN dan siapa yang berhak mengaudit anak perusahaan BUMN? Kalau ini dalam konteks perusahaan ya, dalam konteks hukum perusahaan misalnya perseroan terbatas BUMN, maka ahli mengacu kepada surat edaran Mahkamah Agung. Ya, surat edaran Mahkamah Agung itu dan juga nomor tahunnya semua di sini itu disebutkan yang secara memiliki hak konstitusional untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu adalah BPK, ya. Dalam hal menghitung, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan, itu
BPKP, SKPI, dan seterusnya. Lalu kemudian ada di ujung daripada SEMA itu disebutkan dalam hal perkara tentu majelis hakim dapat juga menentukan di dalam putusannya berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Akhirnya itu inti SEMA itu. Oh, baik ahli. Apabila dalam perusahaan itu kan kalau terjadi fraud, audit itu harus dilakukan secara independen. Seperti apa audit independen itu menurut ahli? Jadi begini, BUMN berupa perseroan terbatas, anak perusahaan berupa perseroan terbatas, kita harus konsisten tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang 40 tahun 2007. Di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ada 2 peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, ya. Norma atau kaidah yang dapat ditarik adalah bahwa kerugian perseroan terbatas itu harus dilakukan oleh auditor independen dan disetujui di RUPS yang menetapkan bahwa itu adalah kerugian perseroan. Setelah itu rapat akan menentukan upaya apa yang akan dilakukan terhadap kerugian yang disetujui RUPS tadi. Apakah akan menuntut ganti rugi, apakah akan membuka perdata, ataukah akan meminta pertanggungjawaban pidana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan misalnya ada kewajiban perseroan di Undang-Undang 40 tahun 2007 itu, setiap tahunnya ada namanya laporan tahunan. Di dalam transaksi ada 2 peraturan pelaksanaan yang tadi ada 2 PP tadi itu juga dijelaskan bahwa di setiap laporan tahunan itu harus kelihatan dari globalnya termasuk laba rugi daripada perseroan itu tahun lalu, sehingga nanti RUPS tahunan itu menunda atau menahan tidak akan membagi dividen atau bagaimana terhadap kerugian yang telah berjalan. Nah, itu pendapat ahli. Baik ahli. Dari pendapat ahli tadi, apakah dalam melakukan audit itu harus ada rekomendasi dari RUPS? Maksudnya dalam melakukan audit berarti ada persoalan terbatas dalam kerugian. Betul. Nah, kalau itu biasanya gini, kalau dalam hal ini direksi atau pemegang saham menemukan ada transaksi yang merugikan perseroan terbatas, maka kalau misalnya kita ada 2 tadi kan direksi atau pemegang saham. Kalau direksi cukup dengan rapat direksi, ya. Oh, ini kita ada kerugian di transaksi ini. Oleh karena itu kita minta auditor independen untuk melakukan audit atas transaksi itu. Itulah yang disebut audit investigatif terhadap transaksinya. Sehingga nanti terjawab 5W plus 1H. Sehingga apa solusinya tadi? Itulah yang akan dibawa ke RUPS. Yang kedua, kalau misalnya bagaimana kalau pemegang saham yang mengetahui ada kerugian perseroan, ya, tinggal sekarang transaksi tertentu, apakah kerugian ini karena apa? Nah, tentu akan dibentuk, ya, boleh dia pemegang saham menggerakkan direksi supaya direksi melakukan, ya, membentuk tim audit, ya, baik internal. Setelah internal nanti dijajakin dulu, oh ya ini tidak bisa, baru kemudian nanti dimintakanlah kepada audit independen. Kalau direksi sudah rapat, oh ya setuju ini kerugian perseroan, gitu. Lalu kemudian nanti setelah ditetapkan kerugian perseroan, oh ini ada indikasi dugaan kerugian perseroan, maka ditunjuklah auditor independen untuk melakukan audit. Hasil dari auditor independen inilah dibawa tadi ke RUPS. Apakah setuju atau tidak? Karena kan RUPS itu forumnya ada pemegang saham, ya, lalu di dalamnya ada direksi. Nanti ditanya, berdasarkan laporan auditor independen, transaksi X itu kita mengalami kerugian dan ini sangat berpengaruh terhadap transaksi, ya, kegiatan operasional usaha. Maka tentu nanti RUPS setuju atau tidak. Itu tadi seperti yang di awal ahli dijelaskan tadi. Kalau setuju, sepakat nggak ini kerugian perseroan? Oh, ada mana tahu dia bilang, ya udah deh karena ini menyangkut kegiatan ini dengan keluarga saya, ya udah saya bayarin, saya kembalikan. Udah, kalau dikembalikan sudah selesai. Tetapi itu tadi tetap adalah forumnya auditor independen, laporan auditor independen dengan jenis
audit investigatif, lalu kemudian disetujui LPS, barulah tindakannya apa? Menggugat, menagih, atau melaporkan. Itu. Baik, ahli. Dalam satu kasus umpamanya, saya contohkan, apabila suatu audit ini, apakah menurut ahli seorang auditor ini hanya berpegang pada hasil data dari rapat direksi, hanya berpotongan itu saja? Apakah itu bisa disebut independen, atau seperti apa harusnya dilakukan oleh seorang auditor untuk melakukan? Sudah ahli jelaskan tadi, ya, mau pemegang saham maupun direksi yang menemukan ada dugaan transaksi yang akan mengakibatkan perseroan, maka direksi wajib rapat. Setelah rapat direksi menentukan, ya, pertama dipanggil dulu yang ini, akuntannya, bagian keuangannya, benar nggak ini? Jangan ini dulu. Oh iya, udah sampai di situ baru dilimpahkan. Karena ada dugaan terjadi ini dilakukan oleh misalnya pegawai atau staf, sesuai dengan ketentuan nanti hasilnya ini nanti akan diratifikasi sebagai kerugian perseroan atau tidak, maka rapat direksi itulah yang menunjuk, ya, auditor tertentu untuk melakukan audit investigatif atas transaksi yang diduga merugikan perseroan tersebut. Siap, ahli. Ya. Baik, ahli. Ini kan terkait perusahaan dan kebetulan bank umpamanya. Apakah di dalam undang-undang perusahaan ataupun undang-undang perbankan ada mekanisme audit yang harus dilakukan untuk menentukan untung dan rugi suatu perusahaan? Kalau berbicara tentang bank, maka ini sangat hati-hati. Kenapa? Karena bisnis bank itu sangat sensitif, di mana di dalam bisnis perbankan itu terutama adalah disebut dengan kepercayaan, ya, trust. Oleh karena itulah yang semula pengawasan bank itu dilakukan oleh Bank Indonesia, dengan adanya undang-undang OJK, maka OJK lah yang melakukan pengawasan dan lembaganya sudah ada. Ada peraturan POJK namanya, peraturan OJK tentang tata cara penunjukan akuntan, tata cara juga ada lagi melakukan, ya, audit berkaitan dengan transaksi keuangan. Itu semua bisa kita trace, ada itu online, open source, jadi bisa kita buka, kita masukkan di Google kata kuncinya POJK tentang ini, maka itu akan muncul gitu. Baik, kalau seandainya auditor tersebut tidak berpotongan pada tadi, itu melanggar atau tidak? Tentu kita harus paham, ya, saya tidak pernah menyatakan melanggar, tapi kita alur berpikir seorang sarjana hukum, ada 3 asas preferensi yang selalu kita ingat. Asas lex specialis derogat legi generali, asas superiori derogat legi inferiori, asas posteriori derogat legi priori. Artinya apa? Ketika kita berbicara persoalan terbatas, lex spesialisnya BUMN. Ketika lebih spesialis lagi adalah ini bank. Maka tentu kaedah-kaedah pengaturan yang diatur bersifat umum maupun lex spesialis itu, ya itulah yang digunakan. Itu masalah apakah itu melanggar atau tidak, bukan kewenangan ahli untuk menentukan itu. Baik. Apakah hasil audit yang terkait yang kita sampaikan bicarakan tadi itu harus dilaporkan ke OJK? Karena ini terkait dengan perbankan. Ya, jadi kalau audit yang dilakukan oleh OJK, pengawasan OJK itu ada 2. Ada namanya pengawasan OJK itu yang secara aktif, ya, secara aktif itu dia melakukan acak. Misalnya per triwulan, per semester, per tahun ada transaksi mana yang mencurigakan. Makanya khusus bank sangat tidak mungkin, ya, ada transaksi yang tidak terlaporkan, yang merugikan bank. Itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Mereka itu rutin. Ada laporan bulanan, ada lapor ini ke OJK, ya, bukan dalam rangka struktur perusahaan lagi, ke OJK. Ada bulanan, ada triwulan, ada semester, bahkan ada per tahunnya. Sehingga kenapa? Oleh karena perbankan ini dia nanti terkoneksi dengan yang disebut LPS. Manakala terjadi gagal bayar, maka LPS lah yang masuk menalangi terlebih dahulu. Baru kemudian nanti LPS bersama dengan OJK akan menentukan siapa. Biasanya urutannya adalah pemegang saham yang dicari untuk menutupi kerugian perseroan itu.
bank yang merupakan persoalan tersebut gitu. Siap. Apakah peran LPS dalam mengganti kerugian bank mungkin karena fraud itu suatu kewajiban? Bukan, itu yang artinya ada yang namanya itu yang bersifat masif dan merugikan keuangannya, bukan seluruh transaksi yang bisa diklaim oleh PS, enggak. Tidak ya, kita jangan lupa, jangan salah. Ada leg spesialisnya tadi juga, ada undang-undang tentang penjaminan simpanan, dan ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ada di situ semuanya. Baik. Yang intinya adalah semua bank wajib menjadi anggota LSI. Itu LPS. Begini Ali, bagaimana caranya atau apakah ada ketentuan yang istilahnya yang bisa memberikan keyakinan kepada direksi perusahaan, hukum perusahaan bahwa audit yang dilakukan oleh baik internal ataupun yang dari luar itu benar-benar objektif? Ada tidak ketentuannya? Ya tentu, kalau auditor itu kan mereka itu profesi khusus ya. Dari ada akuntan, kita ada undang-undang tentang akuntan, ya. Lalu kemudian dari situ nanti ada pendidikan khusus untuk auditor, ya. Di undang-undang akuntan itu ada. Nah, kemudian ada organisasinya, ada namanya Ikatan Auditor Indonesia, ada Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi di bawahnya ada subnya. Nah, mereka ini untuk dapat memiliki misalnya ini dalam pengertian bukan keuangan publik ya, ini dalam pengertian bukan keuangan negara, ini adalah dalam pengertian akuntan publik ya sebagai profesi. Dan mereka itu intinya adalah mempunyai kode etik, mempunyai mekanisme tersendiri. Makanya tadi di Undang-Undang Perseroan hanya disebutkan dilakukan oleh auditor independen. Ketika ditunjuk misalnya adalah kantor akuntan tertentu, dia menunjuk merapas kemudian ya kemudian ada laporannya. Apakah kita harus mempercayai laporannya atau tidak? Itu kan persoalan lain, ya ranahnya berbeda. Jadi kalau kita selalu curiga misalnya jangan-jangan ini tidak independen, tapi yang sepanjang tadi formalnya terpenuhi. Dia akuntan, dia ada subnya auditornya ini dia tergabung tidak di ikatan itu menurut aku sih. Baik Ali, sekarang saya ingin bertanya, apabila ini kita bicara tentang BUMN, apabila auditor sudah melakukan Bisa